Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bagaimana kabar kalian? Jadi di sini aku ingin mengajak kalian untuk mengetahui apa itu pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia. Nah, jadi yang pertama itu kita harus mengetahui bahasa Indonesia di tangan para pakar. Nah, bahasa Indonesia di tangan para pakar dan orang awam tentu berbeda ya teman-teman. Jadi di sini bahasa Indonesia di tangan para pakar dan orang awam. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah digunakan oleh orang mulai pada zaman dahulu. Nah, bahasa Indonesia digunakan secara baik dan benar. Karena pakar merupakan orang yang berpendidikan dan sudah sering menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar maupun sopan dan santun. Ruang lingkup interaksi para pakar pun sangat luas, tidak hanya dalam lingkup yang sempit. Untuk itu, bahasa Indonesia akan lebih aman apabila para pakar menjaga kelestariannya. Akan tetapi, tidak hanya para pakar saja yang harus melestarikannya. Seluruh masyarakat Indonesia pun juga harus menjaganya. Tidak sampai di situ, para pakar juga harus memberikan contoh bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada para masyarakat. Dengan cara itu, bahasa Indonesia tidak akan hilang kelestariannya. Selanjutnya, menurut Bona 2018, Guru Besar Bidang Linguistik Universitas Mataram, Profesor Mahsun mengatakan, masyarakat Indonesia kebanyakan tidak memiliki kesadaran untuk menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik. Sejauh ini, bahasa Indonesia hanya diangkat sebagai alat komunikasi semata, bukan identitas bangsa. Melihat fakta itu, Mahsun meminta para pejabat publik memberikan contoh yang baik dengan menggunakan bahasa Indonesia pada setiap acara-acara resmi. Pasalnya, kaidah berbahasa Indonesia harus ditumbuhkan sebagai semangat iman sehingga semua kalangan bersedia menggunakannya. Mahsun mendorong materi pelajaran harus dibuat berhubungan dengan materi dalam membangun keindonesiaan, sehingga tertanam rasa cinta yang tinggi terhadap bahasa Indonesia. Ia juga mendorong agar semua padanan kata baru untuk bidang ilmu dibuat dalam sebuah kamus agar mudah disosialisasi dan secara bertahap mudah diterima masyarakat. Hal ini berkaca dengan kesuksesan bahasa Latin yang mempengaruhi segala bidang ilmu. Pasalnya, segala ilmu ditulis para filsuf menggunakan bahasa Latin. Secara terpisah, Kepala Badan dan Pengembangan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud, Dadang Sunandar mengatakan, untuk mendorong bahasa Indonesia ramah di ruang publik, membutuhkan dukungan pemerintah daerah atau Pemda. Dalam hal ini, Pemda diminta untuk tidak abai akan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Selain itu, ia menyebutkan ada 3 hal utama yang menjadi dasar penyelenggaraan KBI, yaitu pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa negara. Lanjut, dalam membina generasi muda untuk bangsa berbahasa Indonesia, maka para pemuda harus bangga menggunakan bahasa Indonesia. Untuk itu, pemerintah terus berupaya untuk mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di ruang-ruang publik. Pemerintah juga terus mendorong pembinaan, tidak hanya melalui sekolah, tetapi juga melalui keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI bidang pendidikan, Retno Listariati mengatakan,
Tidak ramahnya bahasa Indonesia telah masuk di sektor pendidikan, khususnya di sekolah internasional atau satuan pendidikan kerjasama atau SPK. Kata Retno, dari beberapa kasus yang ditangani KPAI menemukan siswa SPK tidak dapat berbahasa Indonesia. Dalam sebuah artikel mengatakan bahwa bahasa Indonesia menjadi mata pelajaran pokok yang diajarkan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Kenyataannya, saat ini sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum mempraktekkan bahasa Indonesia secara baik dan benar, secara lisan maupun tulisan. Penyebabnya sudah disadari oleh masyarakat. Salah satunya adalah pengaruh bahasa asing lewat media pergaulan. Namun, bagaimanapun tuntutan untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan benar rasa-rasanya terlalu mengada-ngada, kecuali dalam urusan administrasi pemerintahan, pendidikan, bisnis, dan hal-hal serius lainnya. Bahasa Indonesia tampaknya perlu pemakluman untuk keluar dari rumus baku yang terkadang kaku. Bahkan, penggunaan bahasa Indonesia secara lisan tampaknya hampir tidak ada orang di Indonesia yang 100% benar menerapkannya dalam berkomunikasi, walaupun dia itu guru, wartawan, penyiar, bupati, menteri, atau presiden sekalipun. Penggunaan bahasa Indonesianya masih sering terselip dengan bahasa lain, apalagi kalau bicara penggunaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat kebanyakan atau awam. Terkadang mereka menuliskan satu kata sederhana dalam bahasa Indonesia saja salah, karena terpengaruh pengucapan bahasa lisan dan bahasa daerah setempat. Namun, suatu kesimpulan yang tersirat adalah bahwa masyarakat Indonesia sendiri masih awam dengan bahasanya. Jika kesalahan-kesalahan mendasar lebih banyak terjadi pada golongan masyarakat menengah ke bawah, maka bisa dikatakan pula antara tingkat kesejahteraan dengan tingkat pendidikan masyarakat. Nah, jadi tadi saya sudah menjelaskan tentang bahasa Indonesia di tangan para pakar dan orang awam. Baik, sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia pada peran media massa bagi bahasa Indonesia. Nah, di sini penjelasan tentang peran media massa bagi bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, media massa memiliki peran penting bagi perkembangan dan pembinaan bahasa Indonesia. Yang kedua, jadi di sini ada, di samping memiliki jumlah pembaca yang banyak, media memiliki pengaruh besar pada masyarakat. Karena itu, media massa merupakan salah satu mitra kerja Balai Bahasa dalam penyebarluasan informasi tentang bahasa. Kata dan istilah baru pada umumnya lebih awal dipakai oleh media massa, menurut Djabadi 2018. Peran strategis media massa tersebut seiring dengan perkembangan teknologi informasi sebagai salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Saat ini, informasi yang aktual dan faktual dari berbagai kejadian dan ide-ide masa depan manusia dapat dengan mudah dan cepat diperoleh dari berbagai media massa. Peran media massa adalah untuk menjembatani kebutuhan komunikasi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan publik dengan masyarakat selaku pihak yang akan terikat untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut. Terhadap peran tersebut, Profesor Sarjito Raharjo dalam Damayanti tahun 2015 menjelaskan bahwa komunikasi berperan penting sebagai jembatan antara kedua kutub itu untuk menjadikan bahasa yang modern dan bermartabat.
Perlu ada terobosan-terobosan konkret dan strategi memberdayakan semua media massa terlibat langsung dan tidak langsung dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dengan berbagai cara. Hal itu penting dilakukan karena media massa sebagai ujung tombak arus informasi dan menjadi pelopor terhadap perubahan ke arah yang lebih baik dalam dunia pendidikan, menurut Paryono tahun 2013. Selanjutnya, dalam berbagai media massa nasional, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar berita hasil reportase pada para kuli tinta. Bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, media massa telah berperan dalam menjalankan tugas perluasan atau penyebaran penggunaan bahasa Indonesia. Hingga masa beralih, media massa senantiasa menjadi rekan dalam upaya pembinaan bahasa Indonesia. Kemajuan teknologi, kemampuan daya beli masyarakat, serta kebutuhan untuk berinteraksi dengan isu hangat terkini mengarahkan masyarakat untuk senantiasa mengakses sumber berita dalam bentuk informasi elektronik melalui internet, menurut Damayanti tahun 2015. Nah, di sini ada jenis media massa. Yang pertama, ada media massa modern, yaitu media massa yang menggunakan teknologi modern dalam menjalankan tugas dan fungsinya seperti media massa elektronik dan media massa cetak. Misalnya, surat kabar, majalah, buletin, tabloid, dan sebagainya, menurut Paryono tahun 2013. Yang kedua ada media massa tradisional, merupakan media massa yang digunakan sebagai sarana penyampaian informasi pada zaman dahulu. Misalnya pertama ada wayang, ada lenong, ada seni, ada lawak, dan sebagainya, menurut Paryono tahun 2013. Nah, kedudukan bahasa Indonesia dalam media massa. Dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ditetapkan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi melalui media massa. Pengaturan tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia oleh media massa menjadi penting karena media massa menceritakan peristiwa-peristiwa, mengkonstruksikan realitas dari berbagai peristiwa tersebut hingga menjadi artikel atau wacana yang bermakna. Dalam proses rekonstruksi realitas, bahasa adalah unsur yang utama. Bahasa merupakan instrumen pokok untuk menceritakan realitas, alat konseptualisasi, dan alat narasi. Selanjutnya, dalam pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, bahasa Indonesia pertama, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi melalui media massa. Yang kedua, media massa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing yang tujuan khusus atau sasaran khusus. Artinya, media massa memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada publik dengan menggunakan bahasa Indonesia. Hal itu merupakan salah satu wujud dari menunjang bahasa Indonesia persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Putusan Kongres 9 Bahasa Indonesia terkait dengan media massa menyatakan bahwa di tengah tantangan kebahasaan yang dihadapi bahasa Indonesia, sudah sepantasnya lah apabila media massa ikut berperan aktif dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, sehingga dapat menjadi sarana pembentukan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif, menurut Paryono tahun 2013. Nah, selanjutnya
bahasa Indonesia pada umur 80 tahun. Nah, di sini bahasa Indonesia pada umur 80 tahun. Adapun sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Menurut Pramuki menyatakan, seperti kita ketahui bersama bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan oleh rakyat Indonesia dalam berkomunikasi. Bahasa Indonesia menjadi identitas bangsa di tengah-tengah bangsa lain di dunia. Sebelum resmi menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa Melayu. Sejak tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia dipakai resmi oleh bangsa Indonesia sebagai bahasa nasional. Perkembangan dan kedudukan bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional. Nama bahasa Indonesia tersebut sifatnya adalah politis karena setujuan dengan nama negara yang diidam-idamkan, yaitu bangsa Indonesia. Sifat politik ditimbulkan karena keinginan agar bangsa Indonesia mempunyai semangat juang bersama-sama dalam memperoleh kemerdekaan, agar lebih merasa terikat dalam satu ikatan, satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Nah, kedudukan diartikan sebagai status relatif bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosial bahasa yang bersangkutan. Sedangkan fungsi adalah nilai pemakaian bahasa yang dirumuskan sebagai tugas pemakaian bahasa itu dalam kedudukan yang diberikan kepadanya. Nah, selanjutnya pilihan bahasa remaja dalam perspektif umur dan lintas generasi. Kelompok umur dan pilihan bahasa remaja. Menurut Haryansyah G. 2018 menyatakan umur adalah suatu fakta biologis yang karakteristiknya berimplikasi pada berbagai organisasi sosial dan beragam peraturan seperti aturan umur sekolah, izin mengemudi, hak suara dalam pemilihan umum, wajib militer, pengadilan anak, atau perlakuan khusus pada manula. Tuturan juga merupakan salah satu dari karakteristik yang dapat mengungkapkan penilaian umur dan membedakan satu kelompok umur dengan kelompok umur lain. Hubungan pilihan bahasa dengan faktor umur. Perbedaan kosakata antar kelompok umur adalah faktor yang paling mudah teramati dari hubungan pilihan bahasa dengan umur. Kosakata khusus dan pola pengucapan khusus yang hanya digunakan oleh anak balita. Dalam bahasa Indonesia, dari pengalaman sehari-hari, kita mengetahui bahwa ada banyak kosakata yang digunakan remaja dengan bahasa gaulnya. Kadang-kadang tidak dipahami oleh para orang tuanya. Kita juga dapat merasakan perbedaan diksi kelompok kanak-kanak dengan diksi remaja ketika mereka berbicara. Nah, yang dimaksud dengan diksi adalah pilihan kata. Jadi, kita bisa membedakan pilihan kata yang dipakai oleh kelompok anak-anak, kelompok remaja, ataupun kelompok orang yang sudah dewasa. Selanjutnya, menurut Siregar RG tahun 2019 menyatakan kapan orang menjadi tua. Apakah proses penuaan sebagai akibat fisik yang harus dan penurunan kemampuan terjadi tanpa adanya perubahan yang mendasar pada sikap individu? Penuaan adalah suatu proses biologis. Meskipun para ahli biologis belum menemukan penuaan adalah suatu proses biologis. Meskipun para ahli biologis belum menemukan kesimpulan untuk menjelaskan karakteristik umum dari penuaan. Nah, menurut
Chai dan Willis dalam Siregar RG tahun 2019 mengatakan bahwa tahap usia tua akan dialami oleh semua orang pada perubahan fisik, psikis, dan sosial yang terjadi. Di sisi lain, kondisi fisik dan psikis setiap orang lanjut usia akan berbeda. Hal tersebut berkaitan dengan pengalaman masa lalu dan lingkungan sosial budaya mereka. Akibatnya, di berbagai negara akan mempunyai karakteristik usia lanjut yang berbeda. Salah satunya adalah harapan hidupnya. Menurut Prodia dalam Siregar RG tahun 2019, saat ini penduduk yang berusia lanjut yaitu kurang lebih 60 tahun. Di Indonesia terus meningkat jumlahnya, bahkan pada tahun 2005 sampai tahun 2010 diperkirakan akan menyamai jumlah balita, yaitu sekitar 8,5% dari jumlah seluruh penduduk atau sekitar 19 juta jiwa. Kondisi ini merupakan suatu tantangan untuk mempertahankan kesehatan dan kemandirian para lanjut usia agar tidak menjadi beban bagi dirinya, keluarga, maupun masyarakat. Dari jumlah itu, sekitar 15% diantaranya mengalami demensia atau pikun. Di samping penyakit degeneratif lainnya seperti penyakit kanker, jantung, reumatik, osteoporosis, dan katarak. Nah, adapun menurut The World Factbook dalam Putrayasa GN tahun 2018 menyatakan berbagai negara mempunyai variasi yang besar pada harapan hidup penduduknya. Misalnya di Jepang dan Switzerland, usia harapan hidup hampir mencapai 80 tahun. Kemiskinan, bencana alam, masalah politik, dan ekonomi menyebabkan usia harapan hidup di berbagai negara seperti Bangladesh, Pakistan, dan Chad tetap antara 50 sampai 60 tahun. Bahkan ada yang lebih rendah. Di negara-negara yang sedang berkembang, usia harapan hidup berkisar 10 tahun atau lebih, ada di bawah rata-rata usia harapan hidup penduduk dunia. Usia harapan hidup yang lebih lama akan menyebabkan perubahan yang terjadi pada struktur dan sistem pada masyarakat dunia. Berbagai permasalahan yang dialami oleh para orang lanjut usia seperti tersedianya tenaga kerja yang masih potensial, fasilitas untuk mereka, serta masalah medis dan psikis yang sering dialami. Misalnya yang pertama yaitu depresi, demensia atau pikun, penyakit jantung, serta darah tinggi. Lansia pada umumnya mengalami proses penuaan dan degeneratif. Faktor yang mempengaruhi terjadinya demensia atau pikun pada subjek adalah faktor predisposisi, yaitu faktor perpindahan yang berhubungan dengan proses menua. Kejanggalan awal dirasakan oleh penderita sendiri ialah sulit mengingat nama cucu mereka atau lupa meletakkan suatu barang. Seperti layaknya anak kecil, terkadang subjek bertanya sesuatu yang sama berulang kali, bahkan sudah kita jawab, tapi mereka terus saja menyampaikan atau menanyakan pertanyaan yang sama yang sudah disampaikan. Begitulah hal yang terjadi ketika orang sudah mulai pikun atau demensia pada usia yang sudah lanjut atau biasa disebut dengan lansia. Nah, selanjutnya ada penjelasan tentang Pusat Bahasa dan Pembinaan Bahasa Indonesia. Nah, di sini Pusat Bahasa dan Pembinaan Bahasa Indonesia.
Yang pertama ada sejarah perkembangan badan bahasa. Ditemukan tahun 1930 dan tahun 1947 atau Institute Yorktown and Culture on the Job. Tahun 1947 panitia bekerja. Selanjutnya tahun 1948 itu dibangunnya Balai Bahasa, dan tahun 1952 yaitu didirikannya Lembaga Bahasa dan Budaya. Tahun 1959 didirikannya Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, dan tahun 1966 didirikannya Direktorat Bahasa dan Kesusastraan, serta tahun 1969 didirikannya Lembaga Bahasa Nasional. Nah, tahun 1974 didirikannya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Tahun 2000 didirikannya Pusat Bahasa, dan tahun 2010 didirikannya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Adapun sumber tersebut didapatkan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Alamat Badan Bahasa kemdikbud.co.id. Nah, selanjutnya Pusat Bahasa. Wilayah kerja dan jangkauan tugas. Wilayah kerja Pusat Bahasa meliputi wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan di sejumlah negara Indonesia. Nah, adapun visinya yaitu terwujudnya lembaga penelitian yang unggul dan pusat informasi serta pelayanan yang prima di bidang kebahasaan dan kesastraan dalam rangka menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang berwibawa dan bahasa yang berhubungan luas tingkat antar bahasa. Misinya ada 6, yaitu yang pertama ada peningkatan mutu bahasa dan sastra. Yang kedua, peningkatan sikap positif masyarakat terhadap bahasa dan sastra. Yang ketiga, pengembangan bahasa atau sarana informasi kebahasaan dan kesastraan. Yang keempat, peningkatan mutu tenaga kebahasaan dan kesastraan. Yang kelima, pengembangan kerjasama. Yang keenam, pengembangan pengelolaan kelembagaan. Ya, ada pembinaan bahasa Indonesia. Tugasnya yaitu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mempunyai tugas. Yang pertama ada melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra. Adapun fungsinya yaitu penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra. Yang kedua, ada pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra. Yang ketiga ada pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra. Yang keempat, pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Yang terakhir, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Selanjutnya ada susunan organisasi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Yang pertama, bagian tata usaha. Yang kedua ada bidang bahasa dan daerah. Yang ketiga, bidang sastra Indonesia dan daerah. Yang keempat, bidang perkamusan dan peristilahan. Dan yang terakhir ada bidang pengembangan bahasa dan sastra. Nah, yang keenam yaitu penjelasan. Adapun bagian tata usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada semua satuan organisasi di lingkungan pusat. Yang kedua, bidang bahasa Indonesia dan daerah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan,
penelitian dan pengembangan bahasa Indonesia dan daerah, serta pengajaran bahasa. Yang ketiga, bidang sastra Indonesia dan daerah mempunyai tugas melaksanakan dan pengembangan sastra serta pengajaran bahasa. Nah, yang keempat, ada bagian tata usaha terdiri atas subbagian urusan dalam, bagian kepegawaian, dan bagian keuangan. Nah, selanjutnya bidang perkamusan dan peristilahan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penelitian, dan pengembangan kosakata dan istilah untuk kepentingan penyusunan kamus. Adapun yang terakhir, bidang pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah mempunyai tugas melaksanakan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia, daerah, dan asing serta pengadaan perpustakaan sebagai cara pengembangan kebahasaan. Nah, adapun kegiatan pembinaan bahasa yaitu penyuluhan langsung kepada instansi pemerintah dan swasta, penyuluhan tak langsung melalui surat, telepon, surat kabar, majalah, seri penyuluhan, serta radio dan televisi perlu ditingkatkan. Yang ke-8, adanya jalur pembinaan. Menurut Eko Pujiono tahun 2009, pembinaan bahasa Indonesia di sekolah yaitu pembinaan bahasa Indonesia melalui pendidikan formal dan pembinaan kepada masyarakat umum melalui jalur penyuluhan. Adapun jika pembinaan bahasa Indonesia melalui pendidikan formal yaitu adanya melalui pengajaran bahasa, dan adapun pembinaan kepada masyarakat umum melalui jalur penyuluhan yaitu materi penyuluhan. Yang pertama ada tata bunyi, ejaan, morfologi, sintaksis, dan diksi atau pilihan kata. Nah, yang pertama yaitu pembinaan bahasa, itu bisa didapatkan dari atau bisa ditujukan kepada masyarakat umum, kepada guru, kepada sekolah, dan kepada diri sendiri. Nah, pembinaan bahasa di sekolah tidak boleh hanya bertumpu kepada guru bahasa, melainkan semua pihak yang terlibat di sekolah. Nah, di antaranya mulai dari kepala sekolah, guru-guru mata pelajaran lain, karyawan, hingga siswa itu sendiri. Hal itu dapat dilakukan dengan cara diantaranya yaitu menciptakan suasana kondusif yang mampu merangsang anak untuk berbahasa secara baik dan benar, membiasakan siswa menggunakan tutur lengkap dan tutur ringkas, dan yang terakhir menyediakan buku yang baik bagi para siswa. Nah, itu tadi penjelasan tentang Pusat Bahasa dan Pengembangan Indonesia. Adapun penjelasan yang selanjutnya adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam pendidikan formal. Nah, sebelum kita mengetahui tentang apa itu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam pendidikan formal, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu bahasa. Nah, bahasa merupakan alat komunikasi untuk berkomunikasi dan berbicara. Bahasa juga merupakan alat pemersatu bagi siapa saja yang memakainya. Bahasa adalah sebuah kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa sangat penting untuk digunakan pada halayak ramai. Dan yang terakhir, bahasa juga memiliki ragam yang bermacam-macam. Komunikasi. Nah, komunikasi tidak jauh halnya dengan yang namanya bahasa. Komunikasi adalah suatu hal yang tujuannya untuk berbicara. Komunikasi manusia ada bermacam-macam jenisnya. Menurut KBBI 5 atau Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan,
Komunikasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami, hubungan dan kontak. Komunikasi juga berhubungan dalam setiap kegiatan antara formal maupun informal. Berbicara sama saja halnya dengan komunikasi. Berbicara adalah suatu hal yang selalu menghasilkan bunyi dan suara. Nah, di sini komunikasi dan berbicara. Komunikasi merupakan kegiatan yang sangat berpengaruh, apalagi dalam dunia pendidikan. Berbicara tidak lain dan tidak jauh kaitannya dengan yang namanya komunikasi. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu pendidikan formal dan pendidikan non-formal, sebelumnya kita harus tahu apa itu pendidikan. Pendidikan merupakan suatu wadah atau tempat untuk kegiatan belajar mengajar siswa. Pendidikan memiliki aspek yang beragam. Pendidikan juga mengedepankan tujuan-tujuan yang baik untuk para peserta didiknya. Dunia pendidikan diantaranya ada pengajar yaitu guru dan diajar yaitu siswa. Menurut orang-orang, tujuan utama pendidikan adalah memanusiakan manusia. Nah, di sini kita lanjut ke pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang ada di dunia seputar pendidikan. Pendidikan formal sering ditemui di tempat seperti sekolah, kursus, dan universitas. Pendidikan formal merupakan pendidikan non-formal adalah pendidikan yang bisa untuk santai-santai sembari menenangkan atau menuangkan pikiran dan imajinasi. Namun, pendidikan ini tidak sama seperti pendidikan formal karena tidak terlalu mengedepankan aturan yang ketat. Nah, jadi simpulan dari pendidikan formal yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam pendidikan formal adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris keduanya sama-sama penting dalam dunia pendidikan formal. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris adalah bahasa yang sering digunakan pada halayak ramai. Dalam dunia pendidikan pun, kedua bahasa ini sangat berperan. Jadi, penggunaan antara bahasa Indonesia dan dalam pendidikan formal, keduanya sama-sama saling berkaitan dan berhubungan, juga sama-sama saling menunjang untuk keberhasilan para peserta didik yang ada di dalamnya. Nah, itu tadi penjelasan dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dalam pendidikan formal. Adapun bagaimana cara kita sebagai bangsa Indonesia atau sebagai pelajar bahasa Indonesia. Nah, maka dari itu bagaimana cara kita menghimbau kepada masyarakat dan kepada lingkungan kita agar kita bisa mengajak mereka untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa Indonesia. Sangat perlu bagi kita untuk melestarikan dan tetap menjaga keutuhan bahasa Indonesia yang menjadi jantung komunikasi bangsa. Sebagai seorang pelajar maupun pengajar, sudah pasti tugasnya adalah untuk saling membina dan dibina. Terkhusus bagi pelajar yang masih belum terlalu banyak penguasaan ilmunya dan masih harus dibina dan dididik untuk meningkatkan kemampuan berbahasanya. Nah, adapun caranya adalah perlunya adanya kerjasama dan saling toleransi terhadap lingkungan, serta kepekaan sosial yang harus banyak dipupuk. Bukan hanya pemerintah saja yang bertanggung jawab dan bertugas, namun seluruh warga Indonesia juga turut terlibat dalam pelestarian bahasa. Menyikapi hal yang sekarang sudah banyak terjadi, apalagi selalu berkaitan dengan penggunaan bahasa yang dicampur adukan, seperti bahasa Inggris, bahasa Korea, dan bahasa lain-lain.
sering ditemui, masih banyak orang-orang yang menulis di pinggir jalan tentang informasi mengenai sesuatu. Informasi tersebut tentu sangat berpengaruh bagi pembaca yang melihatnya. Contohnya, awas ada servis motor. Nah, servis itu kan merupakan bahasa Inggris. Kenapa mesti dicampur dengan bahasa Indonesia? Nah, dari kalimat di samping tentu sangat berpengaruh ketika yang membaca adalah orang yang mengerti betul akan hakikat bahasa. Sering juga ditemui di tempat-tempat lain, misalnya welcome in the rocket chicken. Nah, tulisan tersebut biasanya welcome in the rocket chicken. Nah, tulisan ini pun sudah salah, seharusnya welcome. Dari kedua contoh tersebut merupakan sangat bertolak belakang dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, maka dari itu kita semua harus selalu ingat dan terapkan slogan dari Balai Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Jangan lupa juga satukan kata, satukan bahasa melalui karsa. Yuk, jangan tinggal diam. Mari bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Tetap jadikan bahasa Indonesia sebagai tuan rumah di negaranya sendiri. Baiklah, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.